Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matematika Keuangan Syariah akan mempresentasikan bab mengenai musyarakah dan mudhorobah. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Sinta Nur Alfiyah, yang kedua Puput Nitasari, yang ketiga Khairun Nikmah, yang keempat Raina Yuniar Putri, yang kelima Muhammad Zanur Rahmat, yang keenam Alfain Uswatun Hasanah. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian musyarakah. Musyarakah atau biasa disebut dengan syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilat, atau artinya penggabungan atau pencampuran antara satu bagian dengan lainnya sehingga sulit dipisahkan. Ada beberapa mazhab yang mengartikan musyarakah. Yang pertama, mazhab Hanafiyah yang mengartikan bahwa musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak yang bekerja sama dalam hal permodalan dan keuntungan. Kemudian, menurut mazhab Hambali, musyarakah adalah percampuran atau penggabungan dalam kepemilikan dan wewenang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, musyarakah adalah adanya hak yang bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang disepakati. Dari ketiga mazhab itu dapat dilihat bahwa redaksinya berbeda-beda, namun dasarnya memiliki esensi yang sama, yaitu musyarakah adalah akad kerjasama untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum musyarakah. Yang pertama yaitu firman Allah dalam surat Shad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, dari surat Shad ayat 24 ini dapat ditafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerja sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal soleh. Namun sangat disayangkan jumlah orang-orang seperti ini sangatlah sedikit. Kemudian dasar hukum musyarakah yang kedua yaitu surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi madorot syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Dari surat An-Nisa tersebut menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madorot kepada ahli waris. Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat Shad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad. Sedangkan dalam surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis karena waris. Dasar hukum yang selanjutnya yaitu hadis yang dinyatakan sebagai berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat
selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Nah, hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkahnya selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Nah, koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam berserikat atau berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah hal yang dijauhi atau diangkat berkahnya dari Allah. Maka kejujuran harus tetap diterapkan kembali. Dengan melihat hadis tersebut dapat diketahui bahwa masalah serikat sudah dikenal sejak sebelum Islam datang dan dimuat dalam buku-buku ilmu fikih Islam. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai rukun dan syarat masyarakat. Yang pertama yaitu rukun masyarakat. Ada ijab qabul, yang dimaksud di sini yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Jadi antara kedua belah pihak yang bertransaksi ini ada suatu kesepakatan yaitu dinamakan dengan ijab dan qabul. Yang kedua yaitu dua belah pihak yang berakad atau akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga ada objek akad atau mahal. Yang dimaksud di sini yaitu objek akad mencakup dengan modal atau pekerjaan. Yang ketiga ada nisbah. Nisbah yaitu bagi hasil. Pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Jadi jika ada pembagian keuntungan itu harus disepakati oleh para mitra. Dan jika ada perubahan keuntungan atau perubahan bagi hasil itu pun juga harus disepakati atau diketahui oleh para mitra. Untuk selanjutnya ada syarat masyarakat. Yang pertama yaitu tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Jadi tidak ada bentuk khusus kontrak dan akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Untuk yang kedua yaitu mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang ketiga yaitu modal harus uang tunai ataupun emas dan perak yang jumlahnya sama. Jadi modalnya itu harus uang tunai, bisa juga emas atau perak yang jumlahnya sama. Yang keempat yaitu partisipasi dalam pekerjaan. Yang dimaksud di sini yaitu sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut serta mitra lainnya. Jadi setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra. Namun porsi dalam melaksanakan pekerjaan tidak harus sama. Demikian dengan pembagian keuntungannya itu juga tidak harus sama, menyesuaikan dengan porsi pekerjaannya. Selanjutnya contoh musyarakah. Salah satunya adalah pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Contoh selanjutnya ada model ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu, bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Baik, selanjutnya adalah pengertian mudharabah. Definisi mudharabah sendiri adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha atau biasa disebut dengan shahibul mal, sementara pihak
penyedia bakal tenaga dan keahlian atau biasanya disebut dengan mudharib dengan ketentuan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama di awal akadnya. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari sahibul mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dalam bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha yang halal. Sedangkan sahibul mal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum mudharabah. Dasar hukum mudharabah yang pertama adalah Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 198, yang artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka bila mana kamu sudah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Firman Allah yang kedua terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila sudah ditunaikan sunat-sunatmu, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kedua ayat tersebut secara umum mengandung kebolehan melakukan akad mudharabah, yang menjelaskan bahwa mudharib atau pengelola adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Yang kedua adalah bersumber dari hadis. Selanjutnya dari hadis Ibnu Majah, yang artinya, 3 perkara dalam yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditangguhkan, mengerjakan kirot atau memberi modal kepada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Hadis ini mengandung tentang kebolehan mudharabah, yaitu mengerjakan kirot atau memberi modal kepada orang lain. Sudah disabdakan Nabi bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah. Yang ketiga bersumber dari ijma' dan qiyas. Ijma' dalam mudharabah adalah hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan mudharabah sendiri dikiaskan dengan al-musaqqah atau memberi seorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada yang kaya. Orang yang kaya di sini bingungan untuk mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mencari pekerjaan, tetapi tidak memiliki modal. Yang demikian ini mudharabah menjadi salah satu jalan keluar yang diharapkan dapat menjadi titik temu untuk menggunakan kedua belah pihak tersebut untuk menguntungkan kedua belah pihak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun dan syarat akad mudharabah. Yang pertama kita akan membahas mengenai akad mudharabah. Di sini yang pertama yaitu pelaku, sahibul mal dan juga mudharib. Dalam akad mudharabah harus ada 2 pelaku, di mana ada yang bertindak sebagai pemilik modal yaitu sahibul mal dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha atau mudharib. Yang kedua adanya objek mudharabah yaitu modal dan kerja. Yang ketiga persetujuan kedua belah pihak yaitu ijab dan qabul. Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaratin minkum yaitu saling rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaku usaha pun setuju dengan perannya untuk
mengkontribusikan kerja. Yang keempat yaitu adanya nisbah atau keuntungan, nisbah keuntungan. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal ataupun mudharib. Shahibul mal mendapatkan imbalan dari pernyataan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya. Yang kedua kita akan membahas mengenai syarat mudharabah. Syarat mudharabah yang pertama yaitu adanya shahibul mal dan juga mudharib. Syarat keduanya itu harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal ini karena mudharib bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakolah atau yang berarti mewakilkan. Yang kedua yaitu sighot, ijab dan qabul. Sighot harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melaksanakan sebuah kontrak. Yang ketiga yaitu adanya modal, di mana modal merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu ada 4. Yang pertama yaitu modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya. Yang ketiga modal harus tunai bukan uang. Yang keempat modal harus disertakan kepada mitra kerja. Yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak dan proporsi keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak atau akad tadi. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk presentasi seperti 50/50, 60/40, 70/30 atau bahkan 99/1 dan harus menurut kesepakatan bersama. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan atau usaha. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Contoh akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini melalui pola kerjasama usaha menggunakan sistem bagi hasil secara syariah, yaitu yang dilakukan oleh dua belah pihak. Satu pihak bertanggung jawab menjalankan usaha agar mampu meraih keuntungan. Kemudian satu pihak lagi bertugas menyediakan keseluruhan modal untuk menjalankan usaha. Contohnya, si A pemilik modal dan si B pengelola mengerjakan kerjasama untuk usaha selama 1 tahun. Pemilik modal si A memberikan modal usaha sebesar 50 juta. Kemudian keduanya menyepakati nisbah bagi hasilnya yaitu 40/60, di mana 40% keuntungannya kepada shahibul mal. Setelah menjalankan usahanya selama 1 tahun, modal usaha telah berkembang menjadi 70 juta, yang awalnya 50 juta. Sehingga pengelola memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Maka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pemilik modal, berhak mendapatkan keuntungan 40%, yaitu 40% dikali 20 juta tadi, yaitu mendapatkan 80 juta untuk pemilik modal dan sisanya 12 juta menjadi hak mudharib atau pengelola. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.